Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ana Kurnia Putri. Hari ini kita membahas tentang hoak atau fakta ya, tentang video yang beredar mengenai pengembangan pantai sisi seperti video yang saya tayangkan ini. Sebelum kita cari tahu, bantu subscribe, like, dan komen ya. Ingat, subscribe itu gratis loh guys. Terima kasih. Ini suasana kantor camat Serasan. Datangnya saya disambut dengan souvenir dan makanan khas Serasan. Hehe, ini sudah ada terpajang loh guys di situ, bukan karena saya. Langsung kita menemui Pak Camatnya ya guys. Bismillah. Ya Pak, mohon maaf hari ini saya mengganggu Bapak sebentar untuk penasaran dengan beredarnya video tentang master plan pengembangan pantai sisi. Apakah video yang beredar itu fakta atau hoax, Pak? Iya. Saya sampai saat ini sedang menjajaki keabsahan tentunya tentang master plan ini. Artiannya saya tidak menyatakan ini hoax ataupun benar, tapi inilah harapan jauh-jauh hari sebelumnya. Saya mereview ke belakang bersama 2 bulan yang lalu. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman pengembang yang punya relasi juga dengan beberapa stakeholder yang bisa mengembangkan pada sisi wisata ini. Dan sambil berjalan juga saya sudah beberapa kali mengumpulkan kades lurah untuk menata beberapa kawasan lahan terutama yang terletak di pantai sisi, karena itu kan memiliki beberapa desa dan kelurahan yang terimbas titik lokasi pantai itu. Desa Panggalan, sebagian wilayah daratnya itu ada juga masuk kelurahan Serasan dan berbatasan juga dengan desa Jumalik. Itu pernah saya sampaikan tadi di awal. Saya pernah berdiskusi dengan teman yang memiliki rencana pengembangan wisata di Natuna secara umum. Waktu itu buah-buah santai kami sudah didapatkan belum titik pengembangan wisatanya itu. Inilah lagi dipikirkan karena rata-rata permasalahan kita di lokasi lahannya. Lahan itu rata-rata dimiliki oleh masyarakat, terus statusnya juga, gitu kan, status hutan lindung atau HPK gitu. Jadi saya langsung connect ya, kalau memang masih sifatnya belum mengunci, mohonlah bantuannya juga di pantai sisi. Saya kira ini suatu prioritas untuk kami, pemerintah setempat maupun kabupaten, karena menjadi peringkat nomor 2 kan sudah lama sekali pantai sisi ini menjadi peringkat nomor 2 di tingkat internasional ya. Jadi waktu itu, boleh nanti coba-coba kita rancang itu 2 bulan yang lalu. Yang master plan itu kan bikin? Iya, jadi saya sampai master plan ini beredar, saya juga mendapatkan ini dari beberapa teman yang bukan pembicaraan dari awal, bukan teman yang saya bicarakan dari awal, sehingga saya juga dihubungi oleh anggota legislatif, dihubungi juga pihak-pihak dinas teknis. Saya juga minta arahan dengan Pak Bupati gitu. Jadi memang ini sedang kami pantau, kami menjajaki lah. Ini benar tidak program yang sudah beredar ini, terutama marketnya. Dan saya juga sempat menghubungi yang teman saya sampaikan tadi. Memang kemarin itu celahnya ini pengembang dari anggaran dana CSA yang nominal angkanya yang beredar itu juga connect gitu, connect. Jadi saya komunikasikan karena memang kesibukan. Saya sampaikan kemarin, benar nggak video ini yang kita bicarakan 2 bulan yang lalu? Benar Pak Camat. Saya bicara lebih teknis lagi, belum ada tanggapan sampai saat ini. Itu yang sedang saya intenskan untuk komunikasi lanjut gitu, yang akan juga kami laporkan segera dengan Pak Bupati kita tentunya. Apa yang pihak mengembangkan dan maksudnya kapan gitu ya akan dikembangkan? Pihak pemerintah atau swasta? Biasanya kalau memang ini salah satu respon positif dari pihak
pengembang ini adalah satu perusahaan migas yang saya bicarakan itu ya, kalau memang ini benar, saya kira itu biasanya mereka menghibahkan anggaran sampai dengan bisa opsi ya sampai dengan fisiknya selesai. Ada dua opsi, anggaran dikucurkan, bisa juga fisik selesai baru dihibahkan. Nggak tahu kapan mulanya ya Pak? Kira-kira. Ini yang saya sampaikan tadi, sedang kita jajaki keabsahannya, dan tentunya kalau memang ini benar dari perusahaan yang terkait melalui CSR-nya kapan itu akan kita pertanyakan lebih detail lagi. Berarti belum ya Pak? Belum. Terus seperti apa pendapat Bapak tentang master plan yang beredar itu? Setujukah konsepnya seperti itu Pak untuk Pantai Sisi? Saya kira master plan awal ini sangat memuaskan, tapi tentunya nanti kita imbangi ketika sudah mulai action ya dengan kondisi kearifan lokal yang ada. Artinya budaya kita juga harus kita pantau dan kita giring itu. Maksud saya struktur bangunan fisik itu bisa kita sisipin dengan kearifan lokal yang ada di Kecamatan Sasan. Contohnya mungkin secara bangunan Melayunya itu kan bisa kita rubah itu. Jadi kalau secara umum saya sangat setuju sekali secara umum. Karena saya lihat pun videonya itu kayak padat gitu di depan pantainya tuh agak terlalu padat gitu. Tak ada spasi ya antara satu resort kotek di kotek yang satunya, saya lihat sudah itu. Jadi kita melihat keindahan pantai itu udah tertutupi dengan mungkin biasanya market itu master plan suatu rencana pembangunan itu akan bisa berubah, masih bisa direvisi. Tentunya saya sampaikan tadi kalau memang saya memang tidak mendapatkan video itu secara utuh detailnya kan, detail per meternya berapa itu. Tapi saya kira memang masukan dari Bu Ana juga bagus. Saya kira perlu spasi yang ruang-ruang publik yang keindahan pantainya masih dapat, bukan hanya bangunannya, tapi keindahan pantai dan putaran siklus pemandangan udara juga akan bisa harus ditata itu. Terus seandainya ini benar-benar dikembangkan ya Pak, ya, bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dan dalam pengembangan pariwisata ini? Contohnya transportasi, karena kita tahu sendiri transportasi bandara tidak ada. Terus kapal laut kadang macet-macet, itu pun hitung berapa setengah bulan sekali mungkin baru ada kan. Untuk pengembangan wisatanya tuh gimana? Kita alhamdulillah untuk Kecamatan Sasan dalam waktu 2 bulan terakhir ini juga kita intent rapat bersama beberapa kementerian PUPR, Kementerian BPN Tata Ruang Wilayah, terkhususnya mereka membicarakan rapat melalui Zoom ini tentang pengembangan Sasan jangka panjang dari 2021 sampai 2024 dan rencana pengembangan daerah perbatasan terkhususnya Sasan. Di situ saya perlu sampaikan ini, alhamdulillah pusat juga sangat serius sekali memperhatikan ini sehingga sudah direncanakan bandara perintis di situ. Jadi bandara perintis itu dibicarakan oleh Kementerian PUPR itu. Rencananya pengembangan itu 2021-2024. Kan biasanya dalam tahapan pengembangan jangka menengah itu, jangka pendek seperti itu, minimal sebelum 2024 itu di idenya bisa sudah dianggarkan. Dan harapan kita bersama maksimal tahun 2024 kayaknya bandara ini sudah bisa terbangun. Seperti itu saya menilai. Untuk mengatasi hal-hal lain juga kita sering sudah berkoordinasi dengan dinas teknis dalam hal ini, dinas perhubungan. Kita juga sudah survei untuk beberapa titik pelabuhan Roro-nya. Pelabuhan Roro dan insya Allah 2021 akan dibangun itu. Yang PLBN itu ya Pak? Bukan. Lain. Oh, Beda ya. Pelabuhan Roro ini kan khusus ini kan, khusus sehingga barang orang ya pelabuhan Roro kan seperti itu sebenarnya. Terus juga kita juga sering menyampaikan transportasi cepat dengan pihak hubungan, dengan pihak-pihak
Kementerian Perhubungan juga pernah kita sampaikan juga permasalahan di kita. Dan sisi lain juga tak lepas harapan saya, mudah-mudahan pengembang dari investor Kang Aji ini, kalau memang sekarang mereka sedang mengisi perizinannya, tahapan demi tahapan mereka lakukan, mereka akan menyiapkan armada cepat untuk tentunya pengunjung investor pengunjung wisatawan di daerah yang mereka kembang. Itu akan bisa kita giring untuk rute-rute yang kita inginkan nanti. Sekiranya seperti itu. Ada tambahan lagi Pak, untuk misalkan seandainya terjadi lah pengembangan ini, kira-kira pekerjanya tuh memang diutamakan orang sini atau memang dikhususkan memang tersendiri dari PT tertentu atau gimana? Untuk yang teknis yang di bidang mana ini? Sisinya ya. Kita harapan saya semua bidang pengembangan yang ada di Serasan, baik pun PLBN nantinya, beberapa instansi, dinas instansi nanti akan dibangun di situ, dibentuk di situ. Begitu juga investor yang sudah masuk di kita, apalagi masuk di Kang Aji, pada sisi nantinya. Beberapa bidang ini kan hampir sama, tetap kita harus menggiring beberapa keinginan masyarakat kita terutama, dan kami sebagai pemerintah setempat tentunya saya akan kuatkan ini. Kalau memang kuat, saya akan bentuk suatu peraturan camat yang mengharuskan, contoh seperti yang di Pulau Kang Aji itu investornya, saya sudah berkomitmen akan dikuatkan dengan peraturan tadi, bisa saja melalui akte notaris nantinya minimal sekian persen untuk pekerjanya orang tempatan. Terus saya minta CSR-nya mereka, beasiswanya 1 tahun minimal 2 orang untuk putra daerah bisa mereka sekolahkan, nantinya selesai menjadi setingkat manajer di wisatanya pihak Bapak. Termasuk perekonomiannya juga, termasuk kehidupan lain, dampak domino seperti transportasi lautnya nanti. Wisatawannya kan butuh nanti untuk mengunjungi laut atau mau ke Kang Aji, ke ibu kota kecamatan, kan butuh armada itu. Itu saya minta harus ada kepastian harus melibatkan masyarakat setempat. Sehingga itu yang bisa kita kembangkan juga nanti, termasuk di pada sisi hal seperti itu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Saya memang bukan asli sini, tapi saya berharap bahwa Serasan itu berkembang dan bisa mengubah perekonomian masyarakat Serasan, setidaknya tidak ada pengangguran di sini. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama.